semuanya, pernah lihat dua novel ini? Dua novel ini adalah karya Dan Brown yang berjudul Angels and Demons dan juga The Lost Symbol. Gimana keseruan dalam kedua ceritanya? Pelajaran hidup apa yang bisa diambil? Dan apa pentingnya filologi? Angels and Demons menceritakan tentang seorang profesor Harvard bernama Robert Langdon yang tiba-tiba dipanggil ke Swiss untuk menyelidiki sebuah pembunuhan di laboratorium super canggih CERN. Korbannya yang bernama Leonardo Vetera ditemukan dengan lambang Illuminati yang dibakar di dadanya. Illuminati ini adalah kelompok rahasia yang katanya sudah punah tetapi ternyata masih eksis dan dendam banget sama gereja Katolik. Dari Swiss, Langdon langsung terbang ke Vatikan bersama dengan Victoria Vetera, anak angkat ilmuwan. Sampainya di sana, mereka harus mencari bom antimateri yang dicuri oleh Illuminati dan bakal diledakkan pas pemilihan paus. Serunya, mereka harus memecahkan kode-kode rahasia yang berada di patung, kemudian di gereja, dan di lorong bawah tanah Roma. Setiap petunjuk makin bikin deg-degan karena waktu terus berjalan dan nyawa banyak orang dipertaruhkan. Puncaknya, ada aksi heroik di Basilika Santo Petrus. Ada yang berani bawa bom antimateri naik pesawat demi menyelamatkan ribuan orang. Pokoknya, plot twist-nya bikin kaget dan gak ketebak sampai akhir. Di novel kedua, The Lost Symbol, di sini menceritakan tentang London yang tiba-tiba diundang ke Washington DC untuk berceramah, tapi ternyata itu hanya jebakan. Sahabatnya Peter Solomon diculik dan London dipaksa mencari kode rahasia yang berhubungan dengan Freemason, yakni organisasi kuno yang penuh misteri. Bareng Catherine Solomon, adik Peter yang juga seorang ilmuwan, London harus memecahkan simbol-simbol aneh yang tersebar di gedung-gedung Washington. Mereka dikejar-kejar sama pejabat yang bernama Malak yang obsesif banget sama rahasia Freemason. Setiap petunjuk membawa mereka ke sejarah Amerika, kemudian ritual rahasia, sampai ke puncak Capitol Building. Serunya, ternyata pejabat itu ada hubungannya dengan korban. Dan endingnya benar-benar mind-blowing. Yang dikejar-kejar ternyata bukan kekuatan super, tapi pengetahuan yang bisa mengubah cara pandang dunia. Pelajaran hidup yang bisa diambil dari kedua novel ini, itu konflik bukan selalu hitam putih. Di Angels dan Demons, kita diajak mikir soal konflik antara sains dan agama. Ternyata dua hal ini tidak harus bertentangan, tapi bisa saling melengkapi. Setiap karakter punya alasannya sendiri dan gak ada yang benar-benar jahat, gak ada yang benar-benar baik. Manusia itu rumit, kadang niat baik bisa berujung buruk kalau salah jalan. Di novel The Lost Symbol kita juga diajarkan pentingnya ilmu pengetahuan. Baik London, kemudian Vetera maupun Catherine di The Lost Symbol itu bisa selamat karena mereka mempunyai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, kemudian sejarah dan kemampuan berpikir kritis itu kunci menghadapi masalah sebesar apapun. Jadi jangan pernah berhenti belajar karena ilmu senjata yang paling ampuh. Simbol dan sejarah dalam kedua novel ini juga menyimpan banyak makna. Simbol-simbol kuno, kemudian arsitektur, sejarah, itu bukan cuma pajangan aja. Kedua novel ini juga mengajarkan kita pentingnya simbol-simbol, kemudian arsitektur, dan sejarah itu bukan cuma pajangan, tapi menyimpan pelajaran penting di masa kini. Kadang jawaban dari masalah modern justru ada di masa lalu. Kita harus jeli membaca tanda-tanda baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Tokoh-tokoh yang ada dalam novel ini juga tidak hanya sekedar jahat, tapi punya latar belakang dan alasan tersendiri. Kadang luka masa lalu, obsesi, atau rasa ingin diakui bisa bikin orang melakukan hal-hal ekstrim. Kita diajak untuk lebih empati dan gak gampang menghakimi. Nah, di bagian yang sering dilupain, filologi adalah ilmu filologi alias ilmu yang mempelajari tentang naskah kuno, kemudian simbol dan bahasa. Di novel ini, filologi menjadi kunci utama buat memecahkan misteri itu. Langdon bisa memecahkan kode karena dia paham sejarah, bahasa Latin, simbol-simbol kuno, dan makna tersembunyi di balik teks bangunan tua. Tanpa filologi, mungkin
bom antimatter bakal meledak, dan rahasia Vermonsun bakal jatuh ke tangan yang salah. Ilmu ini mengajarkan kita gak cuma membaca permukaan, tetapi menggali makna dalam setiap kata, simbol, dan tradisinya. Di dunia nyata, filologi penting banget buat menjaga warisan budaya, kemudian memahami sejarah, dan memecahkan kesalahpahaman yang berakibat fatal. Jadi dalam kedua novel ini, kita nggak cuma dapat hiburan dan teka-teki, tapi juga pelajaran toleransi, pentingnya ilmu pengetahuan, dan kenapa kita harus menghargai simbol-simbol dan sejarah lewat filologi. Siapa tahu di balik simbol kecil tersembunyi jawaban untuk masa depan.